Oke, mari kita bahas sesuatu yang kelihatannya sepele tapi krusial banget, manajemen inventaris. Perjalanannya ini seru loh, dari hitung-hitungan simpel di atas kertas sampai penggunaan kecerdasan buatan yang super canggih. Jadi gini, inti dari semua manajemen inventaris itu sebenarnya soal tarik ulur. Bayangin deh, di satu sisi, kalau nyimpen barang kebanyakan, biayanya gede. Modal mandek, sewa gudang mahal, belum lagi risiko barangnya usang atau rusak. Tapi di sisi lain, kalau sampai kehabisan stok, wah itu bisa lebih parah lagi. Penjualan hilang, kepercayaan pelanggan rusak, dan reputasi bisa hancur. Nah, puluhan tahun lalu, para ahli nemuin senjata pertama buat ngatasin masalah ini. Namanya Economic Order Quantity, atau kita sebut aja EOQ. Ini formula yang keren dan elegan, tapi ada syaratnya. Dunianya harus super teratur dan bisa diprediksi. Jadi, apa sih EOQ itu? Gampangnya, ini rumus buat nyari jumlah pesanan paling pas. Titik di mana biaya untuk nyimpen barang dan biaya untuk mesen barang itu ketemu di titik paling rendah. Bener-bener jumlah pesanan yang paling efisien dan paling hemat. Nah, lihat deh grafik ini. Kelihatan jelas banget kan? Ada kurva biaya pemesanan yang makin turun kalau kita pesan banyak sekaligus. Dan kurva biaya penyimpanan yang makin naik. Titik paling rendah di kurva total biaya yang bentuknya kayak huruf U, itulah EOQ. Titik manisnya, titik paling optimal. Biar kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Ada perusahaan pengolahan kopi, anggap saja namanya PP Poriko Jaya. Mereka pakai rumus EOQ ini buat cari tahu berapa banyak biji kopi yang harus dipesan setiap kali. Hasilnya, mereka jadi lebih jarang mesen barang dalam setahun dan biaya inventaris tahunannya bisa ditekan sampai cuma $316. Efisien banget kan? Tapi, ini dia masalah utamanya. EOQ itu ibaratnya berfungsi di dunia fantasi yang sempurna. Dunianya harus stabil, permintaan pelanggan harus konstan, pengiriman nggak pernah telat, pokoknya semuanya serba pasti dan bisa ditebak. Kenyataannya gimana? Dunia kita kan penuh kejutan. Ada badai, ada tren viral di media sosial, ada macet di pelabuhan. Satu aja kejadian tak terduga, semua asumsi rapi dari model EOQ tadi langsung ambyar, nggak relevan lagi. Terus gimana dong? Nah, untuk ngelawan kekacauan dunia nyata ini, muncullah strategi baru. Bisa dibilang ini strategi defensif. Namanya safety stock atau stok pengaman. Ini semacam bantalan yang kita siapkan buat menyerap guncangan-guncangan yang nggak terduga itu. Grafik ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Kita mau kasih tingkat layanan 95%? Oke, safety stocknya segitu. Mau naik jadi 99%? Biayanya naik. Tapi kalau mau ngejar kesempurnaan 99,9%? Lihat deh, biaya penyimpanannya meroket gila-gilaan. Secara teori, kalau kita mau siap untuk semua kemungkinan, ya kita bisa bangkrut cuma buat nyimpen barang. Jadi, ngitung safety stock yang benar itu nggak asal-asalan. Ada dua hal utama yang harus diperhitungkan. Pertama, seberapa nggak pastinya permintaan dari pelanggan kita. Dan kedua, seberapa sering pemasok kita telat kirim barang. Jadi ini benar-benar pertahanan statistik buat ngelawan dua sumber kekacauan terbesar itu. Oke, jadi kita udah tahu nggak mungkin melindungi semua barang dengan sempurna karena biayanya mahal banget. Makanya kita harus pintar-pintar, harus strategis. Disinilah alat berikutnya masuk buat bantu kita milih mana yang harus diprioritaskan. Ini namanya matriks ABCXYZ. Keren kan? Gampangnya ini cara buat mengkategorikan produk. Sumbu ABC itu berdasarkan nilai barangnya. A itu paling mahal, C paling murah. Terus sumbu XYZ itu berdasarkan prediktabilitas permintaan. X gampang ditebak, Z super acak. Jadi barang yang masuk kategori AZ, yang mahal dan susah ditebak, itulah yang harus kita kasih safety stock paling tebal dan pengawasan paling ketat. Oke, dari bertahan, sekarang kita pindah ke strategi menyerang. Sistem modern itu nggak cuma nunggu masalah datang terus bereaksi. Mereka berusaha memprediksi kekacauan bahkan sebelum terjadi. Dan inilah eranya kecerdasan buatan atau AI. Gimana caranya AI ngelola inventaris? Wah, canggih banget. Dia makan data real time dari info cuaca, tren di media sosial, berita, apa aja. Terus dia pakai deep reinforcement learning buat belajar. Dia bisa ngitung ulang batas pesanan secara otomatis dan langsung eksekusi penyesuaian bahkan sebelum kita sebagai manusia sadar ada pergeseran pasar. Oke, kita udah punya EOQ, safety stock, matriks canggih, sampai AI. Pertanyaannya, gimana kita tahu semua ini berhasil? Nah, ada satu ukuran pamungkas buat ngelihat kinerja rantai pasok. Namanya perfect order atau pesanan sempurna.
Jadi, apa itu perfect order? Ada 5 syaratnya. Barang harus dikirim tepat waktu, kuantitasnya lengkap, nggak ada kerusakan, isinya akurat, dan tagihannya benar. Lima-limanya harus terpenuhi. Kalau satu aja meleset, dari kacamata pelanggan, pesanan itu gagal total. Coba bayangin ya, ada perusahaan, tingkat pengiriman tepat waktunya 99%. Keren banget kan? Hampir sempurna. Terus, akurasi mereka dalam ngemas barang yang benar itu 98%. Masih luar biasa bagus. Dan terakhir, akurasi tagihan mereka 97%. Kalau dilihat satu-satu, skornya tinggi semua kan? Nah, disinilah letak jebakannya. Kepuasan pelanggar itu efeknya kumulatif. Skor-skor tinggi tadi kalau dikalikan semua, tingkat perfect order aslinya anjlok jadi cuma sekitar 90%. Gesekan-gesekan kecil di tiap tahap itu ternyata menumbuk jadi masalah besar di akhir. Jadi kita sudah lihat ya perjalanannya. Dari rumus-rumus kaku dari abad ke-20 yang butuh dunia serba pasti, sampai ke arsitektur AI yang cair dan dinamis di era perdagangan global sekarang ini. Dari dunia yang menuntut kepastian, ke dunia yang justru merangkul kekacauan dan terus belajar darinya. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup bikin mikir. Seiring mesin dan AI jadi makin jago dalam menyeimbangkan semua kalkulasi rumit ini, apa peran manusia selanjutnya? Kalau semua hitung-hitungan sudah diurus mesin, lantas apa peran kita di masa depan rantai pasok?